Hello everyone, welcome back to the class. And today we are going to learn ordinal numbers. Di mana kita sudah belajar cardinal numbers, contohnya 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi di video kali ini kita belajar mengenai ordinal numbers yang digunakan sebagai tingkatan. Misalnya pertama, kedua, ketiga, jadi first, second, third. Selain itu, ordinal numbers itu yang sering digunakan adalah untuk menyatakan tanggal. Misalnya tanggal 1 kalau di Indonesia ya, tanggal 1, tanggal 2. Tetapi kalau di dalam bahasa Inggris mereka tidak menggunakan 1, 2, 3. Tidak. Untuk tanggal mereka menggunakan ordinal numbers, yaitu first, second, third, and so on. Dan itu yang akan kita pelajari. Selain ordinal numbers, nanti yang kita pelajari di video ini juga saya akan menambahkan vocabulary kalian mengenai kata-kata yang memiliki dua fungsi. Di mana di dalam bahasa Inggris itu ada beberapa kata kerja yang juga berfungsi sebagai kata benda. Ada beberapa, tidak semua. Jadi saya kasih tahu kepada kalian ya. Karena biasanya kata kerja misalnya seperti ini ya. Itu artinya menambahkan. Nah ini verb. Ini verb. Tetapi untuk mengubahnya menjadi noun, kita tambahkan lagi ekornya menjadi addition. Jadi addition ini artinya penambahan. Nah ini merupakan noun. Nah biasanya kata kerja seperti itu. Untuk menjadikannya kata benda kita harus menambahkan ekornya ya. Ada yang tion, ada yang month, dan lain-lain. Dan itu akan kita pelajari ke depan. Tetapi yang saya ajari kali ini bukan yang ini. Tetapi kata kerja tanpa ditambah tion ini. Dia sudah mendapatkan dua fungsi sekaligus. Sebagai kata kerja, verb, dan juga sebagai kata benda. Nanti kita lihat ya. Itu yang akan kita pelajari di video kali ini. Nah. Di video kali ini juga saya sudah menyediakan kuis seperti biasa ya. Jadi saya harapkan kalian mengambil kuisnya ya. Ini sangat penting sekali karena kuis kali ini banyak sekali menyimaknya atau listening. Jadi itu bagus sekali untuk kalian latihan. Silakan coba, nanti linknya ada di bawah video ini. Oke, mari masuk pada pelajaran kita yaitu untuk tanggal. Untuk menyatakan tanggal di dalam versi bahasa Indonesia dan English version atau American version seperti ini ya. Kalau kita misalnya kita bilang 31 Januari, modelnya seperti ini. Tetapi kalau orang Amerika bilangnya seperti ini ya. Jadi bulan dulu, baru tanggalnya, baru tahunnya. Nah untuk menyebut tanggal ini kita tidak menggunakan cardinal numbers. Tetapi kita menggunakan ordinal numbers. Yaitu pertama, kedua, ketiga. Itu yang kita gunakan untuk menyebut tanggal ini. Bisa juga kamu tulis dengan cara seperti ini, ditambahkan ST di belakangnya. Jadi begitu cara menulis tanggal di Amerika atau di Inggris. Tetapi kalau disingkat seperti ini, kalau di Indonesia ya 31/01/2021. Tetapi kalau di bahasa Inggris, bulannya dulu, baru tanggal di tengahnya, baru tahun. Ada juga model lain juga yang tahun di belakang, tahunnya di belakang, terus bulan, baru tanggal. Jadi kalau versi bahasa Inggris itu bukan tanggal dulu yang di awal ya, bukan. Bisa tahun atau bulan, biasanya bulan, baru tanggal, baru tahun. Tahun bebas, boleh di depan atau boleh di belakang. Itu kalau menyatakan tanggal di mereka. Nah untuk ordinal numbers ini, kalau pertama kita bilangnya first. Atau disingkat 1 ST. ST ini diambil dari 2 jilid belakang ini. Jadi ini artinya pertama. Kalau tanggal misalnya 1 Januari, kita tidak bilangnya January 1. Kita tidak bilangnya seperti itu. Orang Amerika bilangnya January 1st. Jadi untuk tanggal pakai ordinal numbers ini. Oke. Kalau 2, second. Atau disingkat
2 nd karena belakangnya nd. Terus kalau ketiga third. Nah, diambil belakangnya rd-nya ya. Kemudian keempat dan seterusnya pakai th ya. Jadi fourth, th, oke. Terus kalau kelima, kalau lima biasanya five. Tetapi kalau kelima menjadi fifth. Oke, ingat beda ya. Terus ada lagi sixth. Tinggal tambahkan th-nya saja. Seventh, eighth. Nah, kalau yang ini tinggal tambahkan h saja. Kemudian kalau 9 biasanya kita bilang nine. Tetapi kalau ke 9 e-nya hilang ya. Menjadi ninth, tenth. Tinggal tambahkan th-nya saja. Terus kemudian 11. Tambahkan th-nya saja. Kalau 12 biasanya kita bilang 12. Tetapi kalau ke 12, kalau ordinal numbers-nya menjadi 12. Jadi berubah ya, ada f-nya. Dia menjadi f, bukan v lagi. Kalau 13, tinggal tambahkan th-nya saja. Kalau 14 juga tinggal tambahkan th-nya saja. Kalau 15, 15. Oke, sama. 16, ini tidak ada perbedaannya, tinggal tambahkan th-nya saja. 17, sama juga. 18, sama. 19, sama juga. Kalau 20 biasanya kita bilang 20. Tetapi kalau ke 20 menjadi 20th. Nah, jadi i-nya hilang tetapi kita mengubahnya menjadi eth. 20th. Ya. Itu kalau 1 sampai 20. Tetapi kalau ke 21 biasanya kita bilang kalau 21 21. Oke. Tetapi untuk yang ke 21 bukan 21 ya. 21st. Jadi berubah menjadi first. Makanya di belakangnya kalau 21 ST. Bukan TH karena first. 21st. Sama juga 22 bukan 22 ya. Jadi 22nd. Terus 23rd. Tetapi kalau 24 sampai 29 sama saja ya. 24 sama seperti ini ya. Tinggal ngikutin fourth. Sama sampai 29, 29. Sama ya, ini sama tinggal ngikutin saja seperti ini. Nah, untuk 30 sama modelnya seperti 20, modelnya seperti ini ya. Kalau 30 biasanya 30, tetapi kalau ke 30 menjadi 30th. 30th. Oke, jadi beda. Sama seperti 31 juga. Jadi 31 sama modelnya 21. Kalau misalnya biasanya kalau 31 kita bilangnya 31. Tetapi kalau ke 31 menjadi 31st. Oke. 32nd, 33rd, 34th. Sama modelnya seperti ini. Dan ngikutin sampai selanjutnya. Oke. Nah, nanti saya tulis daftar ini, saya nanti tambahkan di sini ya. Jadi kalian bisa mengambilnya di sini. Nah, inilah yang disebut dengan ordinal numbers. Ya, yaitu pertama, kedua, ketiga. Dan juga digunakan untuk menyatakan tanggal di dalam bahasa Inggris. Oke? Kemudian, selanjutnya seperti yang saya sudah bilang tadi, yang saya jelaskan di sini adalah kata kerja yang juga memiliki fungsi sebagai kata benda. Seperti dance. Dance itu artinya berdansa atau menari. Ya, jadi dance itu bisa artinya tarian sebagai kata benda, bisa juga artinya menari sebagai kata kerja. Cook bisa artinya memasak atau sebagai kata kerja, dan cook juga sebagai juru masak. Juga artinya cook sebagai juru masak. Jadi ada dua, ini sebagai noun atau sebagai kata benda, dan ini sebagai verb. Jadi ada dua fungsinya ya. Love juga, love bisa artinya
cinta sebagai kata benda atau mencintai sebagai kata kerja. Walk juga. Walk bisa artinya sebagai perjalanan atau jalan-jalan sebagai kata kerja. Drink juga bisa artinya minuman sebagai kata benda atau minum sebagai kata kerja. Watch, kalau watch sebagai kata bendanya adalah jam tangan. Kalau watch sebagai kata kerja itu juga artinya sebagai menonton. Paint, paint artinya cat sebagai kata benda. Sebagai kata kerja juga artinya mengecat. Post juga bisa artinya pos atau paket yang dipost, kata bendanya bisa juga sebagai kata kerja mengepost. Visit juga artinya sebagai kunjungan sebagai kata benda. Juga artinya berkunjung sebagai kata kerja. Jadi inilah contoh daftar kata kerja yang memiliki fungsi juga sebagai kata benda. Ini hanya contoh saja ya. Jadi saya kasih tahu kalau memang ada seperti itu. Misalnya contohnya, she went to the dance. Nah ini sebagai kata benda di sini ya. Sebagai noun. The music was wonderful. I danced. Jangan lupa tambahkan D karena ini sudah past tense ya. Nah ingat pelajaran sebelumnya ya, harus ada D di sini. Karena ini past tense, dance. Jadi ini sebagai verb, sebagai kata kerja dia di sini, dan ini sebagai kata benda. Jadi memang bisa seperti itu ya. Artinya dia pergi ke tempat dansa. Oke. Nah kalau ini saya menari, saya berdansa sepanjang malam. Nah ini kalian bisa kerjain, kalian bisa mengerjakannya. Saya sudah menyediakan kuisnya di sini ya. Nanti kalian coba kerjakan di sini. Nah, daftarnya nanti saya kasih, nanti kalian masukkan di sini. Nanti saya sudah menyediakan terjemahannya. Kalian nanti klik di sini di bawah ini nanti saya sediakan. Nanti kalian bisa klik untuk mendapatkan terjemahannya. Jadi saya tidak perlu terjemahkan di sini. Nanti videonya jadi tambah panjang. Oke. Jadi itu yang saya jelaskan di video kali ini, hanya mengenai ini saja. Kalian nanti coba ambil kuisnya ya, untuk kalian belajar di rumah ya. Oke, jadi tidak ada grammar yang spesifik untuk video kali ini. Nanti video ke depan baru saya kasih grammar. Tetapi ini yang perlu kalian pelajari dulu. Kalian harus ingat, kalian harus hafal, dan kalian harus coba. Oke. Jadi sampai di situ untuk video kali ini. Thank you for watching and I'll see you on the next video. Goodbye.